What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan menceritakan lagi kisah yang sangat menarik buat kalian, yaitu kisah mengenai seorang pria bernama Simon Leviev, dimana dia adalah seorang pria triliuner yang bermain Tinder. Dan dia itu adalah berkebangsaan Rusia Israel, tapi kerjaan pria ini malah menipu wanita yang match di Tindernya itu. Bahkan gak main-main guys, wanita-wanita yang ditipu oleh pria ini itu jumlahnya itu sampai triliunan. Mereka itu jatuh miskin sampai harus meminjam ke bank, tapi gak sadar kalau pria yang telah mereka datingin atau pacarin ini adalah seorang penipu profesional. Karena yang setelah gue cari tahu nih, si Simon Leviev ini bukannya cuma sangat curang banget, tapi dia itu sangat jenius. Dan dia itu dalam menipu nih mempunyai satu skema atau satu cara gitu, biar wanitanya ini bener-bener udah jatuh cinta sama dia dan gak menyangka kalau dia itu sedang ditipu. Nah, sebelum gue menceritakan kisah ini kepada kalian, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, ada di pojok kanan video kalian. Kemudian setelah kalian menonton video ini juga, jangan lupa untuk support channel ini lagi dengan cara di-share ya videonya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang, biar mereka itu tidak tertipu seperti wanita-wanita yang ditipu oleh Simon ini. So, langsung aja gue akan menceritakan kisah mengenai Simon Leviev kepada kalian. Check it out guys! Kisah ini bermula pada tahun 2018, di mana ada seorang wanita bernama Cecilia Velhoy. Dia itu pada saat itu berusia 28 tahun dan dia itu berkeluarga negara Norwegia. Tapi pada saat kejadian ini, dia itu sedang berada di London. Dia mengambil S2 atau gelar masternya. Jadi seperti yang kita lihat, latar belakang dari wanita yang ditipu oleh Simon Leviev ini sebenarnya bukanlah wanita yang bodoh ya. Dia itu wanita yang sedang mengambil S2-nya. Tapi pada saat itu memang keadaannya dia ini sedang bermain Tinder. Yang seperti kita ketahui, ini adalah dating apps online di mana kita bisa bertemu dengan siapapun lawan jenis atau bahkan sesama jenis di sini, untuk tujuannya itu ya mencari pacar atau mencari jodoh atau mungkin mencari hal yang ya begitulah kurang lebih guys. Tapi itu bukan hal yang aneh lagi di tahun-tahun kayak 2018 sampai tahun 2022 kayak gini. Pasti kebanyakan orang pernah bermain aplikasi ini. Nah, pada saat itulah si Cecilia ini main Tinder. Dia itu sedang swipe kiri, swipe kanan. Dia itu bertemu dengan seorang pria yang sangat menarik banget, karena dia itu mengatakan dari Tinder profilnya si Simon Leviev ini itu sangat menarik banget, dimana ada seorang pria yang ganteng banget. Kita bisa lihat di sini nih, dia itu ada brewok yang tipis-tipis ganteng gitu, kemudian pakai kacamata. Dan yang diperhatikan oleh para wanita, mungkin kebanyakan wanita atau mungkin ya kebanyakan pria juga melihat hal ini, dimana profil Tindernya itu sangat menarik banget. Si Simon Leviev ini sering banget foto dimana kayak kehidupan hedon, pakai jet pribadi, kemudian di atas kapal, hidup di pantai juga, party gila. Kemudian juga dicari tahu tuh di bawah profilnya ini yang sangat menarik adalah si Simon Leviev ini meninggalkan Instagram ya. Kemudian semakin di start, kita bisa lihat Instagramnya itu bener-bener kayak penuh dengan kehedonan dan party dimanapun. Jadi pada saat itu Cecil pun berpikir, wah ini sangat menarik banget ya. Oh iya, gue juga belum jelasin kepada kalian, Cecil ini memang sudah bermain Tinder selama 7 tahun. Jadi dia udah tahu kayak kurang lebih orang-orang Tinder tuh bagaimana sih. Kemudian dia melihat hal seperti ini kayak, wow, ini sesuatu yang sangat berbeda dari orang-orang yang bermain Tinder pada saat itu. Dan ketika dia swipe right pada saat itu, benar aja dia langsung match dengan Simon Leviev pada saat itu. Dan si Cecil ini menceritakan pada saat pertama kali dia match sama si Simon ini, bener-bener nggak lama banget, kayak hitungan beberapa menit aja gitu, si Simon ini langsung ngechat dia dan mulailah percakapan pada saat itu. Dan pada saat itu si Simon menjelaskan kalau dia adalah seorang yang bekerja sebagai dunia diamond. Dan ketika mulai obrolan kayak gitu, kayak mulai cocok, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Karena pada saat ini Simon tuh menceritakan kepada Cecil dia itu ada urusan bisnis, jadi dia itu kayak keliling Eropa dan nggak bisa stay di satu tempat cara lama gitu. Jadi dia langsung bilang, gimana kalau sekarang kita minum kopi aja gitu. Dan pada saat itu si Cecil kayak udah tertarik dengan profil si Simon ini, mengiyakan. Nah, pada saat itu Cecil diberikan satu alamat langsung di WhatsApp seperti itu, dan alamatnya ini adalah satu hotel bintang 5 yang sangat terkenal sekali di London, yaitu Four Seasons. Dan pada saat itu mereka memutuskan untuk bertemu ketika malam hari. Dan pada saat itu ketika si Cecil nyampe di hotel tersebut, dia sangat terkejut. Memang hotel ini adalah hotel yang luxury banget, sangat mewah. Dia masuk aja tuh udah kayak ngeliat, wah ini hotel luar biasa bintang 5 banget. Dan pada saat itu dia langsung mengatakan kepada si Simon ini dia itu sudah ada di lobby. Gak lama, beberapa menit kemudian si Simon ini turun ke lobby dan mereka itu langsung pergi ke restoran di hotel ini, karena memang hotel bintang 5 ini punya restoran yang luar biasa terkenal banget. Kemudian mereka dinner di situ. Si Cecil menjelaskan kalau Simon itu adalah seorang pria yang sangat luar biasa keren banget, dimana dari penampilannya itu dia langsung kayak jatuh hati melihat penampilannya. Dan ketika mereka ngobrol ini, si Simon juga luar biasa menjelaskan bagaimana dia bekerja dan bagaimana dia mendapatkan uang pada saat itu. Dia menjelaskan kalau dia adalah seorang anak
dari Raja Diamond di Israel. Jadi kalau dengan kata lainnya, dia itu adalah Pangeran Diamond lah pada saat itu. Dia bekerja di suatu perusahaan LLD Diamond, dan ketika dibuka profilnya itu dilihat memang ada ayahnya pada saat itu, dan ada kayak foto Instagramnya si Simon ini bersama ayahnya si Leviev itu. Nah, setelah dicari tahu oleh si Cecil ini, memang si keluarga Leviev ini adalah keluarga yang bekerja di dunia industri diamond. Tanpa perlu dijelaskan lagi, memang si Simon Leviev itu ya, kalau ayahnya adalah seorang pemilik perusahaan tersebut, ya bisa dikatakan si Simon Leviev ini adalah CEO-nya, dan sekarang ada pemiliknya dan harus bekerja seperti itu. Kemudian si Simon Leviev ini juga menjelaskan karena memang tuntutan pekerjaannya itu, dia tuh harus kayak banyak banget bisnis trip ke berbagai macam negara Eropa. Jadi pada satu hari dia bakal langsung pindah ke negara lain, dan seperti itu terus menerus. Dia menjelaskan betapa sibuknya pada saat itu. Dan setelah dia menjelaskan dirinya ini, yang dikatakan oleh Cecil yang buat dia semakin jatuh hati adalah si Simon Leviev ini adalah seorang pria yang bisa mendengarkan ketika wanita itu curhat. Setelah dia udah menjelaskan dirinya, si Cecil ini menjelaskan dirinya, hebat nih si Simon tuh kayak dengerin curhatnya dan menanggapi seperti itu. Nah, beberapa jam lewat, makanan juga udah dateng, katanya kayak makanannya itu mewah-mewah banget. Pokoknya dia nggak pernah makan kayak gitu, kayak misalnya telur ikan gitu, dia nggak pernah makan lah. Makanan-makanan mewah yang nggak pernah dia cicipin sama sekali, dia makan di situ. Dan dia itu udah kayak jatuh hati pada saat itu. Dan nggak disangka-sangka, di pertemuan yang pertamanya ini, si Simon Leviev ini langsung kayak ngajak si Cecil untuk pergi menggunakan private jetnya, guys. Kan bisa bayangin ketika kalian ngedate pertama gitu, kayak baru pertama ketemu dengan orang yang kalian gak kenal, cuma ketemu dari dating app tersebut, kalian langsung diajak ke private jet. Kalau menurut gue pribadi, kebanyakan orang pasti langsung akan terkejut gitu, kayak gue bakal naik private jet. Nggak mungkin gue mengatakan enggak. Dan bener aja yang waktu itu dipikirkan oleh Cecil juga seperti itu, sehingga dia bilang kepada si Simon ini, oke, gue akan ikut lu. Dan si Simon ini menjelaskan dia akan pergi ke Bulgaria. Pada saat itu juga si Simon langsung memutuskan untuk ada kayak bodyguardnya gitu, kayak drivernya yang bakal nganterin si Cecil ini ke rumahnya untuk ngepack barangnya. Dan ketika dia keluar dari rumahnya, langsung ada mobil Rolls Royce di depan kayak gitu, kayak wow, mobilnya aja udah kayak gitu, guys. Dia langsung kayak bilang dia nyampe di rumahnya itu adalah packing tercepatnya, karena dia nggak mau ngelewatin kesempatan ini sama sekali. Dan ketika dia balik lagi ke hotelnya, langsung mereka itu menggunakan kendaraan tersebut untuk pergi ke airport. Dan ketika dia sampai di airport ini, luar biasanya, yang gila ya menurut gue ya, si Cecil ini bertemu dengan istri dan anak dari Simonnya itu, mantan istrinya itu ketemu di airport. Dan mereka tuh naik ke private jetnya dan kayak ngobrol gitu loh, guys. Nah, selesai dia naik ke atas private jetnya itu, dia juga sempat kasih lihat story Instagramnya gitu. Dia ada di private jetnya itu, dia makan dengan makanan yang luar biasa mewah lagi. Dia kayak sempet cium pipinya si Simon nih. Dia bilang kalau si Cecil nih udah jatuh cinta sama seorang lelaki, dia akan cium pipinya yang cowok dia sukain itu. Dan memang aja dia cium si pipinya Simon tersebut. Dan ketika turunnya lagi guys, nih gila banget menurut gua. Si Cecil ini lagi duduk di dalam mobil tersebut bersama Simon, bersama anaknya si Simon, bersama mantan istrinya. Dan pada saat itu mantan istrinya Simon ini menjelaskan kepada Cecil kalau memang si Simon ini adalah seorang ayah yang tanggung jawab sekali. Walaupun mereka itu tidak berhubungan lagi, nggak ada suami istri lagi, udah cerai, tapi si Simon ini tetap menghidupi kehidupan dari anaknya dan mantan istrinya pada saat itu. Ya makin, aduh, kepayang lah ituan si Cecil, kayak makin wah gila nih cowok baik banget, padahal udah cerai gitu masih ngehidupin anaknya sama istrinya. Mungkin nanti kalau gue cerai gitu kan, gue bisa dihidupin dengan kehidupan yang mewah kayak gitu. Mungkin waktu itu yang dipikirkan oleh Cecil seperti itu kali ya. Tapi ya terlepas dari itu, ya dia udah bener-bener kepatok lah sama si pria ini nih, si Simon Leviev ini. Kemudian mereka turun dari mobil dan mereka masuk ke dalam hotel. Dan ya seperti yang kalian ketahui, di malamnya itu si Cecil dan Simon ya menghabiskan malam berdua. Dan akhirnya yang luar biasa menurut gue, mind blow banget nih ya guys ya. Si Cecil udah selesai tweet gitu, si Cecil tuh malah disuruh pulang sama si Simon Leviev ini. Soalnya pada tengah malam itu si Simon Leviev ini ditelepon, luar biasa banyak banget teleponnya gitu. Terus si Simon Leviev ini juga rupanya guys, setelah diperhatikan oleh Cecil, kan mereka kan habis tweet guys ya, Cecil ini melihat ada luka di belakang tubuhnya Simon ini. Dia penasaran, dia coba megang lukanya tersebut. Dia nanya, ini ada apa nih? Kok lu ada luka terus lu diteleponin terus? Nah, si Cecil ini dijelaskan kepada Simon bilang kalau dia itu dulu pernah dipenjara selama 1 tahun karena masalah bisnis diamond. Karena dia itu banyak banget musuh di dunia diamond gitu, jadi banyak banget orang yang mencari dia dan ingin mencelakai dia pada saat itu. Lah, si Cecil langsung berpikir, wah masuk akal sih, dia itu punya bisnis yang luar biasa gede banget, dia itu diincar oleh banyak orang. Jadi pada saat itu karena si Simon menerima telepon yang banyak banget ya guys, si Simon ini memutuskan untuk mengirim kembali si Cecil untuk pulang ke London
pada saat itu. Akhirnya ya udah si Cecil ini pulang. Nah sesampainya di London, si Cecil ini kayak yang udah bener-bener jatuh cinta banget sama si Simon. Dia tuh langsung nge-WA si Simon lagi. Dia berharap kalau Simon ini nggak kayak cuma mau one night stand gitu loh. Dan pas di chat ini luar biasanya si Simon juga langsung balas cepet dan dia bilang I miss you, I love you. Dia juga berharap bisa bertemu dengan Cecil itu segera lagi. Nah kemudian ya cerita panjang menjadi pendek, dimana akhirnya si Simon ini bener-bener deket banget sama si Cecil. Bahkan Simon ini juga pernah pergi ke keluarganya Cecil dan Cecil ini menuliskan 10 hal di dalam tulisan gitu, karangan tulisan kenapa dia itu suka sama Simon. Dan pada akhirnya ditembaklah. Setelah 1 bulan mereka berkenalan, si Cecil ini langsung ditembak sama Simon dan si Cecil ini juga langsung bilang, oh iya ini seperti mimpi gue gitu, ditembak sama raja atau pangeran Diamond pada saat itu. Jadi ya udah mereka pada akhirnya pacaran. Dan menurut Cecil sendiri dia menceritakan kalau Simon itu memang adalah seorang pria yang sangat romantis sekali. Ketika ada hari-hari kayak Valentine, terus ada hari kayak khusus gitu, dia mengirimkan bunga, dia mengirimkan bingkisan, kemudian dia juga sering bilang good night, nanyain kabarnya, dia bilang I miss you. Dan yang paling luar biasa banget yang membuat wanita jadi mabuk kepayang gitu, dia bilang iya gue pengen banget nikah sama lu, gue pengen punya keluarga sama lu, gue pengen punya anak sama lu gitu. Pokoknya seperti itulah, diberikan rayuan-rayuan yang luar biasa banget. Dan luar biasanya juga karena si Simon Leviev ini juga orang yang sangat sibuk, dia tuh sempat pergi ke luar negeri gitu. Abis itu untuk ketemu sama si Cecil ini juga, dia itu cuma perlu pergi 1 hari itu cuma buat ngopi. Dia balik ke London cuma buat ketemu sama Cecil. Dia mikir wah gue ini kayak cewek yang spesial banget, gue beruntung banget ketemu sama si pangeran Diamond ini, sangat perhatian dan ini adalah pria yang sangat gue impikan. Nah pada saat itu ya udah hubungan mereka tuh udah kayak luar biasa keren banget, luar biasa kayak hubungan yang ada di dalam kayak putri-putri kerajaan dongeng gitu loh. Nah tapi setelah 1 bulan berlalu ini mulailah ada kannya di mana si Simon ini tiba-tiba menelepon si Cecil dan menjelaskan kalau dia itu sedang diserang oleh musuhnya. Dan dia itu sempat mengirimkan video di mana dia ada bodyguardnya yang gede banget bernama Peter. Peter ini sampai dimasuk ke dalam ambulan, kemudian adalah bagian kepalanya bocor, kemudian ada bagian darah gitu di bajunya si Simon ini. Dan dia itu menjelaskan kalau dia ini baru aja diserang dan dia pada saat itu tidak bisa menggunakan lagi kartu kreditnya atau kartu apapun karena menurut keamanannya itu kartunya ini telah diakses oleh lawannya. Jadi kalau misalnya dia gunain kartunya ini, nanti kartunya ini bisa ngedetect atau kasih tahu musuhnya di mana keberadaan si Simon dan nyawa si Simon ini bisa dihabisi oleh musuhnya. Dan pada saat itu Simon langsung memberikan permintaan kepada si Cecil. Dia meminta tolong karena mereka udah pacaran ya pada saat itu ya keadaannya. Dan si Cecil bilang apa, mau minta bantuan apa sih? Nah kemudian si Simon ini menjelaskan kalau dia ingin membuat kartu kredit yang dibuat oleh si Cecil ini tapi digunakan oleh si Simon. Dan memang pada saat itu si Cecil mengatakan ya udah buat aja gitu, nggak masalah, karena dia udah ngeliat harta dari si Simon ini memang luar biasa banyak banget. Kalau dia pakai kartu kredit nggak mungkin nggak dibalikin lah. Nah tapi nggak disangka-sangka di sini kartu kredit yang dibuat oleh Cecil ini minta buat upgrade terus sampai angka maksimumnya gitu, sampai kayak $40.000, sampai $20.000, $10.000 gitu. Pokoknya minta upgrade sampai maksimum banget. Uang lebih terasa manis daripada madu. Nah pada saat itu kan pasti bank dari Amerika gitu kan kayak bingung loh, ini kok bisa ngupgrade setinggi ini, siapa sih dia gitu. Dan akhirnya mereka itu dibuatin dokumen palsu, si Cecil ini dibuatin dokumen palsu kalau dia itu bekerja juga di LLD Diamond ini dan mempunyai gaji sebesar $90.000 per bulannya. Dan akhirnya limitnya itu dibuat sampai up tinggi banget guys. Nah di sini kayak si Simon ini terus-terusan kayak minta kepada Cecil, lu naikin upgrade kartu kredit lu dong, nih limitnya nggak sampai. Nah kalau limitnya udah nggak sampai gitu, si Simon juga bilang kepada si Cecil gimana kalau misalnya lakuin pinjaman aja, gadein aja kendaraannya, gadein aja mobilnya gitu, jadiin jaminan. Pokoknya karena uang ini nih perlu banget digunain sama si Simon untuk biar kayak dapet deal sama partnernya gitu loh, partner Diamondnya. Jadi kalau misalnya nggak ada uang ini nanti dealnya nggak akan jadi gitu. Pas pertama-tama memang Cecil ini nggak percaya sama si Simon dan akhirnya dia itu memberikan pinjaman. Dan luar biasa ya di pinjaman yang pertama itu si Simon itu mengembalikan uang yang telah dipinjam dengan jumlah yang lebih dari yang dia pinjam tersebut. Dan akhirnya si Cecil ini percayalah, oh uangnya ini dipinjemin banyak tapi bisa dikembalikan gitu. Dan akhirnya dilakukan pinjaman yang berikutnya lagi. Si Cecil ini harus sampai meminjam ke bank sampai sebesar $200.000 guys. Kalau di rupiah itu sebesar 2,8 triliun, bisa kalian bayangin ya. Dan pada saat itu karena dia udah panik banget karena dia itu udah minjemin duit yang banyak kepada si Simon, tapi si Simon ini nggak mengembalikan uangnya ini. Dia itu sampai minta-minta kepada Simon untuk mengembalikan uangnya. Nah ketika pada saat itu si Simon kan udah kesel ya guys ya. Dia bilang, lu kok gak percaya sih sama gue? Gue ini cowok lu loh, gue ini mau nikahin lu, gue pengen punya anak sama lu, gue pengen punya keluarga sama lu kok gak percaya sama gue gitu. Akhirnya dikirimin lah tiket untuk ngambil cek pada saat itu. Dan si Cecil langsung buru-buru dia menerima tiket penerbangan tersebut, dia tuh pergi
untuk ketemu si Simon dan mengambil ceknya. Nah setelah dia mengambil ceknya ini dan pulang ke London lagi, dia itu langsung pergi ke bank untuk mencairkan cek tersebut. 1 hari berlalu nggak ada uang masuk, 2 hari, 3 hari, dan 1 minggu akhirnya dia itu sadar kalau dia itu telah ditipu. Dia itu ngecek kalau ceknya ini adalah cek palsu, dan dia itu kasih tahu ke bagian kartu kreditnya ini, banknya itu, kalau dia itu nggak bisa mengembalikan uangnya. Dan pada saat itu datanglah 2 orang dari bank tersebut dan dia itu mengatakan, lu minjem uang pakai nama lu sendiri. Si Cecil tuh menjelaskan kalau dia itu telah disuruh oleh seorang pria bernama Simon Leviev, dan ketika dikasih fotonya ke 2 orang pria ini, dan kedua orang pria tersebut langsung mengatakan iya mereka itu kenal dengan pria ini yang mengatakan kalau dia itu Simon Leviev, putra dari seorang raja Diamond, tapi dia itu bukan Simon Leviev sesungguhnya. Nah pria ini bernama Simon Yehud, dimana dia itu berkewarganegaraan Israel, dan dia itu adalah penipu profesional, dimana dia itu memiliki cara menipu dengan cara kayak skema Ponzi. Jadi kalau misalnya kalau kalian udah tahu skema Ponzi itu adalah kayak cara penipu gitu, memberikan janji-janji kalau kalian masuk pertama kan akan mendapatkan uang dari orang lain gitu. Jadi uang yang digunakan untuk menraktir si Cecil, kasih dia itu naik private jet, kasih dia makan, kasih dia hadiah itu dari wanita lain yang telah ditipu oleh Simon juga. Nah pada saat itu si Simon bener-bener dia nggak tahu gitu, si Cecil ini nggak tahu kalau sosok dari Simon ini adalah orang yang seperti itu, dan dia itu cuma bisa nge-freeze. Dia mikir dia telah ditipu sebesar 2,8 triliun dan dia nggak sadar selama ini gitu. Padahal dia kira ini adalah bener-bener pria yang bakal dia nikahin dan hidup bahagia pada saat itu. Nah luar biasanya pada saat itu dia langsung nggak tahu lagi mau ngapain, dan dia memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke salah satu tempat kayak jurnalis gitu, salah satu saluran televisi, biar kasusnya ini bisa diselidiki pada saat itu. Nah luar biasanya pada saat itu ada salah satu saluran televisi yang mau membantu dia, tapi saluran televisinya ini juga nggak yakin tuh bener gak sih apa yang dikatakan oleh si Cecil ini. Akhirnya dilakukanlah penelitian atau dicari tahu bener apa enggaknya, dicari tahu alamat si Simon Leviev ini, dan memang saja alamat sesungguhnya dari Simon Leviev ini berada di Israel. Mereka sempat pergi ke Israel dan ke satu kayak apartemen gitu. Mereka itu bertemu dengan ibu dari Simon Leviev ini, yang rupanya kalau kalian perhatikan ibunya ini juga adalah kayak ibu yang sederhana, tapi ketika ditanya tentang Simon Leviev ini, ibunya udah nggak mau mengakui anak ini sebagai anaknya sendiri. Dia bilang dia udah mengganti nama belakang keluarganya, dia itu juga tidak berhubungan lagi dengan keluarganya ini. Nah setelah itu akhirnya ya udahlah mereka ini selesai kan, mereka kembali ke London, dan pada saat itu dicari tahu nih keberadaan dari Simon Leviev itu berada di mana, karena pada saat itu mereka benar-benar nggak tahu keberadaan dari Simon Leviev itu ada di mana. Nah ketika mereka ngecek Instagram ya, karena Instagramnya itu sangat aktif, dimana dia masih sering party dan pergi dengan wanita-wanita lainnya, dan pada saat itu mereka melihat ada seorang wanita bernama Eileen Carlotte, dimana dia itu adalah seorang wanita yang sepertinya akan ditipu oleh Simon Leviev ini, sehingga jurnalis bersama si Cecil ini langsung nge-DM dia mengatakan kalau Simon Leviev itu adalah seorang pria yang bakal menipu wanita-wanita yang berada di dekat dia. Benar saja pada saat itu Eileen itu sedang meminjamkan uang kepada si Simon ini, dan jumlahnya itu juga triliunan rupiah guys. Nah setelah mengetahui hal itu, akhirnya Eileen ini benar-benar kaget banget, dan dia nggak menyangka kalau Simon itu orang yang seperti itu. Dia bertemu dengan jurnalis ini dan bertemu dengan si Cecil, mereka menjelaskan semua hal ini dan melihat kalau pada saat itu mereka mau menyebab si Simon ketika si Eileen ini mau meminta uangnya lagi. Nah yang menariknya sebenarnya Eileen bersama Simon ini hubungannya itu bukanlah hubungan romantis guys. Si Eileen ini adalah teman baik dari si Simon gitu, jadi dia merasa kalau Simon ini adalah teman yang bisa dianggap teman buat pesta-pesta gitulah, nggak ada hubungan romantis sama sekali. Nah pada saat itu si Simon juga memberikan cara yang sama gitu, dia memberikan video kalau dia itu sedang diancam oleh musuhnya dan dia itu membutuhkan kayak pinjaman uang, karena Eileen merasa kalau dia adalah seorang triliuner gitu ya, dia itu bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Nah pada saat itu dia meminjamkan banyak banget uang sampai jumlahnya itu sekitar 100 ribuan atau 150 ribuan gitu guys, dolar ya, itu udah 1 triliunan lebih, udah mau 2 triliunan. Kemudian si Eileen ini udah minta-minta terus, si Simon ini nggak bisa mengembalikan, dia bilang kayak masih ada masalah keuangan lah pada saat itu. Akhirnya si Simon ini memberikan tiket penerbangan lagi biar ngambil jamnya yang harganya itu juga luar biasa mahal banget guys. Nah akhirnya mereka itu mau menjebak si Simon ini ketika mereka bertemu, tapi pada saat itu si Simon ini bisa melarikan diri, dan ketika si Eileen ini mengambil jamnya dan mau dipasih digadain gitu, rupanya jam ini juga adalah jam yang palsu. Nah setelah itu datanglah wanita yang ketiga bernama Natalie. Natalie ini luar biasa banget karena si Eileen bersama Cecil itu udah mau membuat kasus ini menjadi viral pada tahun 2018-2019, dimana Eropa itu udah dibuat kayak berita-berita udah membuat kasus ini menjadi viral banget. Muka si Simon Leviev ini tuh udah dipampang di mana-mana dan banyak orang yang mengatakan dia itu juga ditipu. Wanita juga berdatangan memberikan kisah-kisah mereka yang telah ditipu. Luar biasa banyak banget
banget. Nah, dibacalah sama si Natalie ini, rupanya Natalie hubungan yang selama 14 bulan, dimana mereka itu juga katanya si Natalie ini udah dijanjin bakal dinikahin sama si Simon. Dan pada saat itu luar biasa juga, rupanya Natalie juga telah memberikan pinjaman uang yang banyak banget, jumlahnya juga triliunan kepada si Simon, yang tujuannya untuk mereka itu bisa bisnis kerja diamond lagi, dengan alasan yang sama ya, dia itu sedang diserang sama musuhnya, kasih story gitu, dikasih di WhatsApp-nya gitu, di telepon, pokoknya caranya tuh sama banget. Dia juga menyesuaikan cara WhatsApp si Simon nih, kayak bilang I love you, I miss you, gue pengen buat keluarga bareng lu, gue pengen kayak punya anak sama lu, gue pengen nikahin lu, dengan caranya seperti itu sama banget guys. Dan dia pada saat itu tahu kalau dia telah ditipu. Nah, luar biasanya si Simon ini akhirnya ketangkep karena kasusnya ini dibeberkan atau dibuat oleh si Natalie. Jadi kasus ini setelah viral pada tahun 2018-2019, muka si Simon ini kan dipampang di mana-mana kan. Jadi kalau setiap wanita yang main Tinder dan melihat mukanya ini udah gak mau match sama dia tuh, terus udah gak mau kasih pinjaman karena dia udah tahu nih pria nih nipu. Jadi pada saat itu Natalie bilang oke, gue gak ada uang pada saat ini, karena si Simon kan pasti minta-minta duit ya sama si Natalie ini. Nah, kemudian si Natalie ini mau balas dendam kepada Simon. Dia bilang dia akan mengambil barang-barang berharga milik si Simon ini, contohnya seperti baju, sepatu, kacamata, karena kacamata dan sepatunya itu juga adalah kacamata dan sepatu yang mahal gitu. Jadi pakaian dari Simon ini adalah pakaian yang dibuat oleh desainer Paris gitu. Jadi harganya itu adalah ratusan juta, ada juga yang puluhan juta, jadi bukan harga yang murah. Dan akhirnya waktu itu Simon mengiyakan, dia itu memberikan pakaian sebanyak 3 koper gitu, pakaian mahal untuk dijual oleh si Natalie ini. Nah, setelah itu rupanya Natalie ini mau ngerjain si Simon doang. Natalie itu tidak memberikan uang ini kepada si Simon, sehingga Simon itu pada saat itu jatuh miskin. Dia itu nggak ada lagi yang mau match sama dia, nggak ada lagi yang bisa ditipu. Dan akhirnya pada saat itulah si Simon Leviev ini baru bisa ditangkap, karena kebetulan banget dia itu sedang mau mengubah bagian mukanya ini, mau operasi plastik guys, tapi dokternya itu nggak mau sama sekali. Dan akhirnya setelah dia itu ditolak untuk mengubah bagian mukanya ini, barulah si Simon Leviev ini bisa ditangkap. Dan luar biasanya guys, kalian nggak akan percaya banget, Simon Leviev ini cuma dijatuhin hukuman selama 1 tahun 5 bulan guys, setelah dia itu menipu wanita yang sampai sekarang nih, sampai detik ini setelah filmnya itu keluar juga di Netflix, masih harus membayar hutangnya, karena hutangnya itu 2,8 triliun lebih. Jadi si Simon ini bener-bener gak dapet tuntutan, dimana dia itu gak dihukum secara finansial. Dan kalau kalian perhatikan di Instagramnya itu, bahkan sekarang dia itu masih bisa ngepost, dia itu masih pacaran sama model, dia itu juga ngepost dia baru beli handphone baru, beli kendaraan baru, Ferrari baru, dia itu juga hidup mewah, dia itu juga hidup bahagia di Israel, dia itu nggak ada ancaman sama sekali. Luar biasa, gila banget ya guys. Tapi menariknya, setelah filmnya ini menjadi viral di Netflix dengan judul The Tinder Swindler, nah akhirnya si Simon Leviev ini telah diblok oleh Tinder. Dia itu nggak akan bisa bermain Tinder lagi selamanya, karena dia itu adalah pria yang sangat berbahaya dan akan menipu pasangannya. Nah, tapi menurut gue sih sampai sekarang juga nggak masuk akal, pria yang telah menipu banyak wanita tapi cuma diberikan hukuman selama 1 tahun 5 bulan, kemudian cuma nggak bisa main Tinder, tapi sampai sekarang juga bebas di Israel. Terlalu pendek sih menurut gue pribadi. Tapi menurut kalian bagaimana guys? Kira-kira kalau kalian itu bertemu dengan pria atau wanita seperti itu, kalian bakal tertarik juga nggak sih guys? Bakal kayak ya udahlah jadi gold digger aja? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia video hari ini guys, sedikit panjang daripada video lainnya, tapi gue pengen banget share sih cerita ini biar kalian juga berhati-hati kalau kalian bermain aplikasi dating online. Nah, bukan tentang aplikasi yang berbahaya, tapi orang yang bermain aplikasi ini. Jadi kalian harus jangan terlalu mudah percaya, jangan sampai tertipu seperti wanita-wanita yang baru gue ceritain kepada kalian. Tetap jaga keamanan kalian dan tetap berpikir logik ya guys. Nah, itu dia video hari ini guys. Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.